Selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan review jurnal tentang komposisi nutrisi dan penerimaan konsumen dari bubuk dan telur atau MOLP tambahan Mahewu. Saya dari kelompok 8 sebagai moderator, Ersa Angelisa Ragi dengan rekan Anissa Pratiwi, Fajia Ramadhani, Nabila Jandia Hulha, Sarafina, dan Yohana Simbolon. Yang pertama ada introduction yang dijelaskan dengan saya sendiri. Introduction. Mahewu adalah minuman jagung hasil fermentasi. Jagung ini digunakan untuk persiapan makanan yang dikonsumsi dalam makanan utama, cemilan, dan minuman. Mahewu cukup dalam mikronutrien, terdapat dari vitamin dan mineral esensial. Ada juga di dalam makronutrien terdapat dari protein, karbohidrat, dan lemak. Moringa oleifera atau daun kelor adalah tanaman yang dapat dimakan dengan cepat yang mendapatkan pengakuan di seluruh dunia karena mencegah tantangan malnutrisi, terutama masalah kesehatan kelaparan yang tersembunyi. Daun kelor mengandung banyak protein dengan komposisi asam amino yang seimbang dan memiliki beberapa mikronutrien termasuk vitamin B. Produk makanan pokok yang ditambah dengan 1% MOLP dapat diterima sebagai sampel kontrol. Meskipun kemajuan terbaru dalam inovasi telah menghasilkan komersialisasi Mahewu yang ditambahkan kelor, tidak ada catatan tentang nilai gizi dan penerimaan konsumen dari produk semacam itu. Oleh karena itu, kelayakan penggunaan bubuk daun kelor dalam Mahewu harus dievaluasi, terutama dampaknya terhadap komposisi nutrisi dan penerimaan konsumen dari minuman tersebut. Selanjutnya ada metode yang dibacakan dengan Fajia Ramadhani. Maaf Ji, suaramu nggak ada Ji. Metode ini menggunakan metode pengolahan makanan seperti perebusan, pemanggangan, dan balancing terhadap beberapa komponen anti gizi. Pentingnya nutrisi dan pengobatan telah melaporkan bahwa merebus adalah teknik yang paling efektif untuk mengurangi faktor anti-nutrisi seperti kandungan sianida, oksalat, dan fitat yang menyebabkan sensorik yang tidak diinginkan dalam makanan. Komposisi nutrisi Mahewu, sampel yang dihasilkan, dan bahan baku utama dianalisis. Selanjutnya, Mahewu menjadi sasaran evaluasi sensorik. Yang pertama ada kelembapan. Wadah kosong ditimbang dan beratnya dicatat. Mahewu sampel dituang ke dalam wadah kosong dan ditimbang kembali. Sampel ditempatkan dalam mesin pengering beku selama 8-9 hari dan ditimbang kembali. Sebagian besar beku kering Mahewu sampel digiling menjadi bubuk dan dikemas dalam kantong Ziploc untuk analisis nutrisi. Yang kedua ada analisis proksimat. Kandungan lemak dari sampel kering beku ditentukan dengan menggunakan ekstraktor lemak. Kandungan protein sampel diukur dengan LOSO, terus spek nitrogen analyzer menggunakan AOAC. Kandungan mineral total dari semua sampel ditentukan sebagai abu menurut AOAC. Sampel ditimbang dan ditempatkan dalam tungku pada suhu 550 derajat Celcius semalaman. Mineral tetap sebagai residu abu dalam cawan lebur setelah penguapan bahan organik dari sampel. Selanjutnya ada evaluasi sensorik, di mana evaluasi sensorik, di mana penelitian dilakukan oleh 52 panelis untuk menentukan penerimaan konsumen dari Mahewu yang disuplementasi. Lalu ada 5 poin skala hedonik, yaitu yang pertama very bad, yang kedua bad, yang ketiga average, yang keempat good, dan yang kelima very good.
Skala tersebut digunakan untuk menentukan penerimaan pada sampel. Lalu, untuk menghindari bias, setiap sampel memiliki 3 kode unik yang diperoleh dari tabel permutasi acak. Sampel diuji secara acak. Panelis mengukur 4 atribut sensori, yaitu warna, aroma, mouthfeel, rasa, dan penerimaan keseluruhan pada setiap sampel. Yang keempat, analisis data menggunakan SPSS versi 24 untuk menganalisa data hasil yang diperoleh. Analisis variansi dan difference multiple range test digunakan untuk menguji perbedaan signifikan pada poin cut-off P kurang dari 0,5. Selanjutnya itu ke pembagian hasil sama pembahasan. Nah, jadi hasilnya itu ada 4 aspek. Yang pertama itu mengenai kandungan makronutrien bahan baku, lalu kandungan mikronutriennya. Selanjutnya itu mengenai komposisi nutrisi, mahewu yang ditambahkan MOLP, sama penerimaan konsumen terhadap mahewu yang dilengkapi MOLP ini. Nah, yang pertama itu kandungan makronutrien bahan baku. Di sini dapat dilihat tabel 1 ini itu merupakan profil makronutrien MOLP atau daun kelor bubuk. Jadi dapat teman-teman lihat semuanya ini pada si mol ini itu nilainya lebih tinggi daripada si tepung jagung, kecuali pada kadar airnya. Nah, namun kadar air pada tepung jagung ini itu nilainya lebih rendah daripada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Walaupun demikian, walau sedikit lebih rendah itu daripada penelitian dilakukan oleh Nus dan Tanu Miharjo pada tahun 2010, itu diinginkan karena berkontribusi pada kualitas penyimpanan yang baik dari tepung jagung. Selanjutnya, kandungan abu yang lebih tinggi terdeteksi di MOLP dibandingkan dengan tepung jagung. Dan di sini kita dapat lihat bahwa tabel 1 ini mengindikasikan bahwa MOLP ini adalah sumber mineral yang baik daripada tepung jagung. Makanya ditambahkan ke dalam minuman mahewu ini gitu. Lalu pada kandungan mikronutrien si MOLP ini dan tepung jagung, dapat teman-teman lihat kalau misalnya itu kandungan kalsium pada MOLP itu lebih tinggi dibandingkan dengan tepung jagung. Penelitian ini sejalan dengan kandungan kalsium pada jagung yang dilaporkan oleh Nusan dan Tanu Miharjo. Kalsium dianggap sebagai salah satu mineral esensial dan diperlukan untuk perkembangan gigi dan tulang yang kuat, yang merupakan kebutuhan krusial pada anak-anak dan ibu hamil. Oleh karena itu, peneliti memasukkan MOLP ke dalam makanan, terutama dalam produk makanan berbasis jagung, tepung jagung ini, dan makanan lain yang kekurangan kalsium, sehingga dapat bermanfaat dalam meningkatkan status kalsium kelompok populasi yang rentan. Selanjutnya itu, mengenai komposisi nutrisi mahewu yang ditambahkan MOLP. Kandungan nutrisi mahewu yang disuplementasi MOLP itu, terutama lemak dan serat, secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan mahewu kontrol atau yang konvensional, di mana kadar protein dan abu sampel mahewu juga lebih tinggi dari kontrol. Penambahan kelor dalam makanan semakin meningkat, di mana dilaporkan profil gizi mahewu yang disuplementasi bubuk kelor dapat meningkatkan nilai gizi produk makanan bertepung lainnya. Lalu selanjutnya penerimaan konsumen mahewu yang dilengkapi dengan MOLP. Di sini dapat dilihat bahwa mahewu yang kontrol ini itu lebih banyak digemari oleh si konsumen. Kenapa? Karena mungkin konsumen itu lebih akrab dengan mahewu kontrol daripada mahewu yang disuplementasi dengan MOLP. Penggantian tepung jagung dengan bubuk daun kelor itu mengubah warna mahewu yang awalnya itu warnanya putih krem menjadi hijau muda. Akibatnya, daya terima pada warna mahewu yang disuplementasi MOLP itu lebih rendah.
dibandingkan dengan kontrol di sini warnanya. Terus tentang rasa di mulut sama aroma, itu seluruhnya juga dipengaruhi secara negatif pada yang suplementasi daun kelor ini. Dan temuan ini, penelitian yang di jurnal ini itu sejalan sama penelitian Au Busui tahun 2015, di mana konsumen juga menunjukkan daya terima Mahewu yang konvensional atau yang kontrol itu lebih tinggi dibandingkan dengan sampel si Mahewu yang disuplementasikan oleh MOLP ini gitu. Dan selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Yohana. Yoyo, Jadi pada pembahasan kadar air pada tepung jagung itu jauh lebih sedikit. Karena kalau misalnya tepung kan dia serbuk, jadi kadar airnya itu pasti rendah. Lalu komposisi nutrisi Mahewu yang ditambahkan dengan moringa itu juga meningkat, terutama pada lemak dan seratnya itu meningkat secara signifikan. Kadar protein juga meningkat. Kemudian kadar protein itu meningkat karena pada daun kelor atau MOLP itu terdapat 20 asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Kemudian kandungan mineral pada Mahewu yang ditambahkan MOLP itu juga meningkat, kecuali kandungan zinkum. Kemudian terjadi perubahan warna Mahewu yang awalnya putih krem menjadi agak hijau akibat penambahan daun kelor tersebut. Nah, hal ini mempengaruhi penerimaan sampel terhadap Mahewu yang sudah ditambahkan MOLP. Dari segi aroma, rasa, juga dari segi aroma, rasa, dan secara keseluruhan terpengaruh negatif oleh MOLP. Mahewu yang disuplementasikan daun kelor ini Yoyo, tentunya, ini punya Ica, yo. Oh, oke. Selanjutnya, conclusion. Mahewu yang disuplementasi serbuk dan kelor memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi, termasuk protein dan mineral dibandingkan tepung maizena atau konvensional atau kontrol Mahewu. Hal ini menunjukkan bahwa MOLP adalah bahan yang baik untuk meningkatkan nilai gizi Mahewu untuk berkontribusi dalam mengatasi kekurangan gizi di antara masyarakat yang mengendalikan jagung sebagai bahan pokok utama. Hasil evaluasi sensorik menunjukkan bahwa warna, aroma, rasa di mulut, rasa, dan penerimaan keseluruhan Mahewu dipengaruhi secara negatif oleh suplementasi dengan MOLP. Sampel Mahewu yang ditambah MOLP 2% adalah yang paling dapat diterima dibandingkan kandungan sampel yang mengandung 4% dan 6% MOLP.
Sekian dari kelompok 6. Kami ucapkan terima kasih.